Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Selamat pagi saya sampaikan untuk seluruh teman-teman mahasiswa Tadris Biologi, baik Tadris Biologi 1A maupun 1B yang saya cintai, saya banggakan, juga seluruh para pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti kajian kali ini. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan untuk studi Al-Quran dan hadis kita, di mana tema kita untuk kali ini adalah tentang hak asasi manusia dalam Al-Quran dan hadis. Baik teman-teman, secara definitif HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang secara kodrati, bersifat suci, dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Hak ini bermula dari konsep gagasan John Locke tahun 1632 sampai 1705, masa hidupnya, mengenai gagasan hak alamiah yang seringkali dikaitkan dengan hukum alam. Jadi hak asasi manusia itu merupakan hal yang sifatnya adalah kodrati, artinya melekat dalam diri manusia semenjak dia dilahirkan. Jadi hal ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia itu. Nah, konsep ini kemudian menjadi sebuah rumusan manakala dikenalkan oleh John Locke yang hidup pada tahun 1632 sampai 1705, yang mengangkat mengenai hak alamiah yang seringkali dikaitkan dengan hukum alam. Meskipun pada saat itu John Locke belum mengistilahkannya dengan sebutan hak asasi manusia, tetapi dia menyebutnya sebagai hak alamiah, gitu ya. Jadi hak alamiah yang itu dikaitkan dengan hukum alam. Nah, hukum ini dicantumkan dalam Declaration of Independence di Amerika pada tahun 1776. Hak asasi manusia dinyatakan dalam deklarasi tentang HAM di Perancis pada tahun 1789. Nah, selanjutnya bagaimana dengan hak asasi manusia di dalam Islam, yang tentunya kalau di Islam kita merujuknya adalah kepada sumber awal, yakni di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Apakah sesungguhnya HAM itu ada di dalam Islam? Baik, Piagam Madinah itu dianggap sebagai undang-undang dasar pertama di dunia yang mengatur perilaku sosial, keagamaan, serta perlindungan semua anggota masyarakat yang tinggal dan berada di Madinah. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa Piagam Madinah itu merupakan piagam perjanjian yang dibuat oleh Baginda Agung Rasulullah Muhammad SAW pasca beliau hijrah di Madinah. Ya, pasca beliau hijrah di Madinah sampai di kota Madinah, beliau membuat Piagam Madinah itu, perjanjian yang terjadi di antara suku-suku kabilah yang ada di daerah Madinah, yang tinggal di Madinah. Nah, perlu diketahui bahwa di Madinah itu ada beberapa suku yang tinggal di sana dan mereka memiliki keyakinan berbeda. Ada umat Islam yang barusan datang dari Makkah ke Madinah yang kemudian dikenal dengan kaum Muhajirin. Ada kaum Madinah yang telah masuk Islam setelah mendapatkan dakwah dari Baginda Rasul, yang kemudian dikenal dengan kaum Ansor. Kemudian ada orang-orang Yahudi dari Bani Kinanah, maupun ada lagi suku Aus dan Khazraj yang tinggal di situ. Nah, oleh karena itu, mengingat pada saat itu Rasul datang, kondisi masyarakat
Madinah beragam, maka Rasul kemudian membuat sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan perilaku sosial di tengah-tengah masyarakat Madinah kala itu. Baik itu antar sesama muslim, antar muslim dengan non-muslim, dan juga seluruh komunitas masyarakat yang tinggal di sana. Nah, isi Piagam Madinah itu mendapatkan apresiasi dari seseorang sosiolog modern terkemuka yang berkebangsaan Amerika, yaitu Robert N. Pillah, yang menyatakan bahwa kehidupan di Madinah sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terlampau modern untuk ukuran zaman itu. Artinya kalau kita merujuk, melihat kepada pendapat yang disampaikan oleh Robert N. Pillah ini, maka sesungguhnya Rasulullah pada saat itu memiliki sebuah pemikiran yang sangat cemerlang, pemikiran yang sangat jauh ke depan kalau melihat situasi dan kondisi masyarakat Arab yang kala itu saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, ya. Sangat modern, bahkan jauh melintasi masanya pada saat itu. Ini menunjukkan sifat fatonah yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa isi pokoknya? Sesungguhnya ada 46 poin di situ di dalam Piagam Madinah, tetapi isi pokoknya itu bisa kita rangkum menjadi 5 poin ini. Yang pertama adalah interaksi dengan baik antar sesama, baik pemeluk Islam maupun non-Muslim. Ini yang pertama. Yang kedua adalah saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Kalau seandainya Madinah diserang oleh orang dari luar, baik itu yang diserang adalah orang Islam ataupun yang diserang adalah Yahudi, maka semua wajib untuk mempertahankan dan membela Madinah dari serangan orang-orang luar. Ini terjadi kesepakatan bersama. Kemudian membela mereka yang teraniaya. Jadi saat itu Rasulullah sudah sangat memperhatikan bagaimana keadaan masyarakat yang sebagian terhadap sebagian yang lain itu mungkin terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya. Maka di sini Rasulullah kemudian membuat sebuah aturan, kalau seandainya ada yang teraniaya dari penduduk Madinah, maka kita dalam hal ini adalah penduduk Madinah wajib untuk melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang teraniaya itu. Kemudian saling menasihati, saling memberikan masukan, saling memberikan ide, gagasan, dan lain sebagainya, bertukar pikiran. Nah, ini merupakan hal yang sangat positif. Jadi kita bisa mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain meskipun itu berbeda agama kita. Meskipun itu berasal dari lingkaran orang-orang non-muslim, itu diterima. Dan ini adalah satu hal yang sangat positif. Ya, hal yang sangat positif untuk menghilangkan sifat su'ubiyah atau sifat fanatisme terhadap kelompok. Kemudian menghormati kebebasan beragama. Jadi yang muslim ya melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan agamanya, kemudian yang Yahudi juga demikian, yang Nasrani juga demikian, yang mungkin ada aliran kepercayaan di sana juga melakukan sesuai dengan adat kebiasaannya, asalkan tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kalau di dalam Al-Quran, maka hak asasi manusia itu, yang pertama Islam menjamin adanya hak hidup. Al-Quran secara tegas itu menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayati ya ulil albab la'allakum tattaqun. Artinya, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Nah, dari sini kita melihat bahwa di dalam kisos itu sesungguhnya ada sebuah kehidupan. Mengapa? Karena Islam menjamin kehidupan atau hak hidup setiap individu. Bayangkan saja kalau seandainya orang bisa membunuh yang lainnya sesuai dengan keinginannya dan hukumannya itu ringan, maka akan banyak orang yang melakukan perbuatan yang sama. Akan banyak orang yang melakukan pembunuhan. Kadar hukumannya hanya sekedar membayar denda sekian atau sekian dan seterusnya. Maka berarti di situ ada sebuah pelecehan terhadap hak hidup yang dimiliki individu.
Tetapi ketika ancaman orang yang membunuh itu adalah dengan dibunuh, karena sesungguhnya siapa yang membunuh satu orang, maka dia seolah-olah membunuh semua orang. Itu kalau konsep dan prinsip di dalam Islam itu. Jadi di dalam konsep atau hukum kisos itu, sesungguhnya ada sebuah jaminan kelangsungan hidup bagi mereka-mereka yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak berkeluarga. Quran juga menjamin hal itu. Sebutkan dalam surat Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi Islam menjaga atau memberikan hak penuh bagi setiap orang untuk berkeluarga, mencari pasangan hidup, supaya dari situ maka mereka bisa melanjutkan kehidupannya dengan anak-anak atau keturunan-keturunan mereka. Jadi ada jaminan di dalam Islam. Tidak ada larangan orang untuk menikah. Kemudian hak memilih dan memiliki agama. Islam juga sangat memperhatikan hak ini. Al-Quran surat Rum ayat 30 disebutkan, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabtila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi di sini ada kebebasan dalam memilih dan memiliki agama. Setiap manusia terlahir dengan membawa fitrahnya masing-masing. Nah, fitrahnya apa? Ala dinil Islam. Tetapi ada yang kemudian berpaling kepada yang lainnya. Maka Islam tidak membolehkan adanya paksaan di dalam beragama. Disebutkan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy, itu di dalam sebuah ayat yang lainnya. Jadi tidak ada paksaan di dalam beragama. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Setiap orang berhak untuk memilih agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinannya masing-masing tanpa ada paksaan sedikit pun. Kemudian adanya hak kepemilikan atas harta. Quran surat Al-Baqarah ayat 29 disebutkan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim." Dan dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Artinya Islam mengakui adanya hak kepemilikan terhadap harta. Hanya saja yang perlu digarisbawahi bahwa untuk mendapatkan harta, seseorang tidak dikenankan untuk melakukan sesuatu yang curang. Jadi harta harus diperoleh dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, tidak boleh merampas, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh melakukan kecurangan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini diakui oleh Islam. Islam mengakui, Al-Quran mengakui adanya kepemilikan atas harta. Kemudian hak berpikir dan berekspresi. Dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 67 atau surat Al-Mu'minun sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Artinya dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa.
Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Jadi ada perintah di situ untuk berpikir, berekspresi. Wala'allakum ta'qilun. Ada sebuah hak yang wajib diberikan kepada setiap orang untuk berpikir, untuk menggunakan akalnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Tidak boleh dibatasi oleh aturan, undang-undang, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Setiap orang berhak untuk berpikir. Nah, berikutnya hak asasi manusia di dalam hadis. Bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hak asasi manusia? Yang pertama adalah perlindungan jiwa orang Muslim. Disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Artinya dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim bagi muslim lainnya haram darahnya untuk dibunuh, haram hartanya untuk dicuri, haram kehormatannya untuk difitnah dan disakiti. Islam sangat menghargai itu, karenanya seseorang tidak diperkenankan untuk membunuh, tidak diperkenankan untuk merampas harta orang lain, tidak memperkenankan untuk menfitnah atau menyakiti orang lain. Berikutnya adalah larangan membinasakan diri atau bunuh diri. Jadi Islam menghargai kehidupan, bahkan kehidupan milik pribadi seseorang. Tidak boleh kita mengakhiri atau seseorang mengakhiri hidupnya sendiri. Itu tidak berboleh. Itu sangat dikecam oleh Islam. Rasul itu pernah bersabda berkaitan dengan ini. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhallatan fiha abada. Artinya dari Abi Hurairah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebuah besi, maka besi tersebut akan ditusukkan pada perutnya di neraka jahanam selama-lamanya. Jadi tidak boleh orang melakukan perbuatan bunuh diri. Sangat dikecam di dalam Islam. Justru orang yang bunuh diri karena mungkin keterputus asaannya, kemudian dia menyangka ketika dia sudah bunuh diri, maka urusannya semuanya itu akan habis, nggak ada lagi beban hidupnya. Itu adalah pemikiran yang salah. Karena setelah itu sesungguhnya dia justru akan berada dalam masalah yang besar, yaitu siksa Allah yang telah menantinya dan neraka jahanam yang menjadi tempat kembalinya untuk selama-lamanya. Kemudian berikutnya adalah larangan membunuh orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan orang muslim. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qatala rajulan min ahli dhimmati lam yajid rihal jannati wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina ama. Artinya dari seorang laki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh seorang dari non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam, maka ia tidak dapat menemukan atau mencium aroma surga. Sesungguhnya aroma surga itu dapat dicium pada perjalanan sejauh 70 tahun. Karena itu kita harus menghargai kepada orang lain meskipun orang itu non muslim, asal mereka tidak menyinggung, tidak kemudian melakukan gangguan terhadap Islam, tidak memusuhi Islam, maka kita wajib untuk menghormatinya. Demikian teman-teman untuk topik kita minggu ini dan semoga bermanfaat. Syukron jazilan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.